Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Apa kabar? Semuanya aman lah ya, semoga. Ya sekali lagi lah gue mendoakan dimanapun kalian berada, siapapun kalian, apapun yang kalian kerjakan, semoga di tengah kondisi negara yang buset ini kalian tetap dapat kesehatan dan bisa tetap mencari nafkah dengan aman ya. Amin. Kali ini gue mau ngomongin sebuah film horor yang kayaknya kemungkinan besar sangat berpotensi ya jadi film horor paling meledak tahun ini kemungkinan sih. Dan itu bukan hal yang mengejutkan ya, soalnya ini adalah penutup dari franchise horror mainstream yang kayaknya nggak berlebihan kalau gue sebut sebagai franchise horror paling populer di era sekarang, yaitu ada The Conjuring Last Rites. Yang udah kelihatan dari judulnya ada kata-kata last. Ini adalah penutup dari The Conjuring. Walaupun kalau filmnya laris, gue sangat ragu status itu bakal bertahan ya. Sangat mungkin diterusin jadi apalah prequel kek atau spin-off yang lain lagi kek, masih bisa diterusin. Jangan pernah percaya pada kata-kata last atau final di judul film Hollywood guys. Dan Last Rites ini udah langsung memperlihatkan kekuatan dari franchise Conjuring ya anjir. I mean di saat lu tau lah film sekarang lagi sepi ya seminggu terakhir karena lagi banyak demo, orang-orang takut keluar rumah dan segala macem. Film sepi, luar film Indonesia sepi semua rilisan barunya. Nah and then muncul Last Rites yang langsung mengobrak-abrik rekor ya. Kemarin di hari pertama penayangannya tuh dia dapat 378.000, which is itu angka opening day paling gede untuk film Hollywood di Indonesia di tahun 2025. The Conjuring itu bikin rakyat berani keluar ya. Itu makanya tadi gue ragu pada saat bilang ini film terakhir. Alah omong kosong. Tunggu aja 3-4 tahun lagi nanti ada lah pasti, mungkin series gitu, spin off, prequel, whatever nanti akan ada lagi lah gue yakin, karena ini akan laris seperti biasa. Nah tapi kalau ngomongin Last Rites ya, pada saat gue nonton nih gue langsung muncul asumsi gitu, kecurigaan. Ini kayaknya orang-orang yang bikin filmnya lebih tertarik bikin tribute buat Ed sama Lorraine Warren dalam bentuk film biopik drama daripada horor kayak biasanya. Soalnya kerasa banget loh, mau itu lu ngomongin kualitas atau itu kuantitas, dramanya itu lebih kuat daripada horornya. Ini adalah film horor dimana pada saat nonton gue lebih betah nonton dramanya daripada terornya. Kan aneh, kayak mereka tuh bikin horor karena ya udahlah memang ini Conjuring ya harus horor, walaupun mungkin mereka udah bosen bikin itu, udah kehabisan ide, tapi tetap harus bikin horor. Walaupun sebenarnya yang mereka pengen bikin adalah drama biopik, dan itu kerasa banget dari opening sequence-nya, sekuen pembukanya. Jadi di situ kita ngeliat tuh Ed sama Lorraine pada saat mereka masih muda banget itu mengusut sebuah kasus yang ngelibatin semacam cermin terkutuk gitulah. Dan di tengah-tengah penyelidikan tiba-tiba si Lorraine itu kontraksi. Wah mau melahirkan, dia lagi hamil tuh kan. Fokusnya opening sequence itu lebih ke proses melahirkannya si Lorraine, sama gimana pasangan suami istri Warren ini sangat menyayangi anaknya lah. Fokusnya lebih ke drama daripada kasus soal cermin terkutuk itu. Di situ udah kelihatan, wah ini emang lebih tertarik nampilin drama nih, yang sebenarnya nggak terlalu mengejutkan ya. Soalnya kalau lu lihat dari film-film sebelumnya, terutama sejak film yang kedua The Conjuring, itu emang lumayan berat di unsur drama keluarga dan ada bumbu-bumbu romansnya sedikit ya. Which is buat gue itu adalah alasan kenapa ini franchise stands out dibanding banyak franchise horror mainstream yang lain. Let's say Insidious deh gitu, yang sama-sama dibikin sama James Wan ya. Lebih dianggap gini loh, kalau ngomongin Insidious orang akan lebih identik dengan oke, ini horror jump scare yang dar der dor seru, but that's it. Tapi kalau ngomongin Conjuring, image di kepala banyak orang itu beda, kayak oh ini lebih berbobot nih, karena emang fokusnya banyak ke drama keluarga, ke romance. Nah cuman pada saat nonton Last Rites gue ngerasa situasi sudah berubah guys. Lu perhatiin deh, horor di mungkin 3-5 tahun belakangan itu udah lebih berani nampilin drama di ceritanya, nggak cuma nakut-nakutin penonton, main simbol, main metafor, nyelipin isu ini itu, lebih berani bercerita daripada dulu. Beda sama era Conjuring pertama lahir dan populer ya, pertengahan 2010-an, akhir 2010-an itu kan belum sebanyak itu horor yang lebih dalam tanda kutip berbobot, apalagi di mainstream. Makanya Conjuring stands out kayak tadi gue bilang. Tapi sekarang pada saat udah makin banyak horor yang kayak gitu, gue nonton Last Rites tuh udah nggak spesial lagi apa yang dilakuin sama Conjuring. Intinya alur filmnya itu fokus ke cermin terkutuk yang tadi gue mention ya. Sekitar 2 dekade berselang
sang cermin tadi itu berpindah ke rumah keluarga Smurl. Ini keluarga yang harmonis banget pokoknya. Setiap malam mereka ngumpul bareng, makan malam bersama, ketawa ketiwi, hangat banget. Sampai cermin itu datang ke sana, ke rumah mereka, dan hilang udah semua kehangatan itu. Apa yang tadinya hangat berubah jadi dingin, apa yang tadinya happy berubah jadi takut. Nah itu sebenarnya menarik buat gue, kayak filmnya itu ngasih penegasan bahwa hal terburuk yang bisa dilakuin sama roh jahat sebenarnya bukan kayak membunuh atau melukai, tapi menghilangkan kehangatan antar manusia. Dan filmnya tuh takes time banget ya, ngajak penontonnya untuk melihat rutinitas keluarga Smurl, makan malam bareng, bercanda-bercanda. Jadinya pada saat mereka sudah mengalami kutukan dari cermin tadi, kita juga ngerasa kayak aduh kesian nih anjir, tadinya happy, rumahnya kayak bercahaya gitu, begitu kena kutukan, kena teror tuh langsung anjir semuanya takut, semuanya stres. Itu emang efektif sih untuk mancing simpati penonton. Dan gue lumayan suka sama penggambaran dua anak tertua keluarga Smurl ya, Heather sama Dawn. Soalnya mereka lebih pinter dari kebanyakan karakter di film horor. Mereka tuh ngingetin ke karakter-karakter di Annabelle Creation. Buat gua itu film Conjuring dengan karakter paling pinter. Dan di sini mereka berdua at least di awal ya, itu lumayan pinter. Soalnya di saat banyak karakter di film horor tuh kayak terlalu goblok gitu untuk menyadari sebuah benda serem di rumah mereka itu terkutuk, misalkan cermin, lemari, boneka. Kayak udah kelihatan gitu misalkan dari tampilannya, anjir ini serem ya. Tapi udah kayak mereka bodo amat, sudahlah nggak apa-apa, itu cuma perasaan gua. Dan tetap dikip benda terkutuk itu di rumah mereka. Dan mereka wondering kenapa gua terkena kutukan, anjing itu jelas-jelas ada boneka, ada lemari, ada cermin serem di rumah lu, dan itu lu biarin ada di sana. Tapi si Heather dan Dawn ini nggak, bahkan nggak harus sampai mereka tuh dapat kutukan yang serem banget ya, mereka udah ngerasa anjing ini cermin kayaknya ngeri deh, kita buang yuk. Itu gue suka, gue ngerasa wah pinter nih mereka berdua. Walaupun tetap ya kita tahu kalau entitas supernatural iblis itu nggak akan bisa diusir segampang itu, tetap cerminnya balik lagi, kita tahu itu. Tapi at least karakternya ngelakuin tindakan yang ya lumayan pinter lah untuk ukuran film horor. Dan sudah bisa ditebak ya nanti Ed sama Lorraine itu bakalan menolong keluarga Smurl. Tapi nanti soalnya di awal mereka berdua ini masih pensiun karena beberapa alasan. Pertama karena kesehatannya si Ed yang dia itu punya gangguan jantung ya, dan yang kedua mereka pengen lebih menghabiskan waktu sebagai keluarga normal lah bareng sama putri tunggal mereka yang namanya Judy ya, yang sama kayak si ibu punya dalam tanda kutip berkah gitu untuk bisa melihat makhluk halus di sekitar dia. Jadi di awal pas Putri Warren tuh lagi pensiun sebagai Ghostbuster, baru akhirnya masuk ke pertengahan film lah mereka balik lagi. Ya kayak tadi gue bilang di awal, filmnya kayak lebih tertarik bikin drama karena skripnya sendiri juga lebih kuat pada saat mengolah drama. Ada beberapa lah momen yang bikin gue tuh ngerasa hangat ya, manis ya, romantis ya. Bahkan gue sempat terharu juga di ending tuh. Nggak akan gue spill endingnya gimana, tapi endingnya ya lumayan mengharukan lah. Apalagi ini film punya dua aktor yang keren banget ya, Vera Farmiga sama Patrick Wilson, yang sekali lagi ngasih chemistry kuat sebagai Pasutri Warren. Mereka tuh bisa bikin gue tuh believe gitu, percaya kalau ya dua orang ini memang saling mencintai. Mereka emang peduli sama klien-klien mereka. Walaupun ya lu tau lah sekarang banyak dokumenter, banyak berita yang kayak berusaha memotret Pasutri Warren dari sisi yang berbeda, kayak mencap mereka tuh sebagai penipu, serakah dan lain-lain. Ya itu gue nggak tahu kebenarannya gimana. Tapi di versi film ini karena acting dua pemainnya, gue jadi percaya kalau oke, mereka emang saling mencintai, mereka emang care dan lain-lain. Versi film ini ya, bukan versi realitanya gue nggak tahu seperti apa. Itulah dramanya lebih kuat. Tapi kalau ngomongin cara menakut-nakuti, ngomongin horornya itu lain cerita. Naskahnya itu ya kayak tadi di awal gue sempet mention, kayak nggak terlalu antusias buat mikirin ini teror seperti apa ya yang lebih kreatif, yang lebih efektif. Di Conjuring 1-2 masih dipikirin banget tuh, kayak banyak banget adegan-adegan yang ikonik yang anjir kok bisa kepikiran gitu. Dari adegan tepuk tangan lah, atau adegan falak di lukisan yang tiba-tiba mendekat, itu kan lumayan kreatif. Di sini aduh idenya generik guys. Dan BTW ini disutradarainya bukan sama James Wan ya, sama Michael Chavez yang sebelumnya bikin Curse of La Llorona, terus The Nun 2 sama Conjuring yang ketiga, The Devil Made Me Do It. Gue nggak tahu
apa yang jadi alasan Michael Chavez ini dipercaya banget ya. I mean dia ngedirect 4 film dari total tuh di franchise Conjuring. Itu lebih banyak even dari James Wan. Entah apa ya, mungkin gaji dia tuh kecil atau tuh gak tahu. Soalnya gue gak ngelihat directing dia tuh spesial. Apalagi kalau untuk ngehandle franchise segede Conjuring ya, masih banyak sutradara lain di luar sana kok yang lebih kuat daripada si Chavez ini. Walaupun di sini gue akuin directing dia itu ngalamin peningkatan ya daripada film-film sebelumnya. Kayak dia tuh nggak nyusun jumpscare yang asal berisik, tahu kapan mesti lebih fokus ke visual yang hening, yang creepy. Itu better daripada karya-karya dia sebelumnya. Tapi balik ke poin gue tadi, kita udah masuk ke era horor modern yang banyak orang-orang bilang ini era keemasan baru ya untuk genre horor. Udah makin banyak horor-horor yang muncul dengan ide kreatif, urusan nakut-nakutin penonton. Jadinya makin kerasa yang gue bilang tadi, Conjuring ini udah nggak lagi relevan. Gue masih percaya kalau franchise ini bakal lanjut, apapun bentuknya. Tapi sebenarnya udah waktunya untuk stop, serius. Sudah waktunya untuk stop. Conjuring, lu sudah kehilangan relevansi lu di zaman sekarang. Kalau mau lanjut, lu harus bisa keep up dengan zaman. Kalau masih ngandelin cara yang sama, pelan-pelan nggak akan laris juga lu nanti. Orang udah bosen. Ini era dimana film-film kayak Weapon, Sinner itu laris. Jadi kalau memaksa dengan formula lama-lama flop juga nanti. Oke, balik ke cara filmnya meneror penonton ya. Di sini si Michael Chavez tuh kayak trying too hard untuk meniru blueprint directing seorang James Wan. James Wan itu kan identik sama slow build up ya, pelan-pelan set build upnya, bikin penonton tuh deg-degan dulu, cemas dulu sebelum akhirnya wah gitu. Yang gue suka dari directingnya James Wan ya di Conjuring, di Insidious adalah the myth-nya itu nggak cuman pamer muka. Mereka tuh istilahnya apa ya, lebih proaktif. Mereka tuh nggak cuman muncul tapi nyerang karakternya. Lu perhatiin deh, penampakannya tuh mostly proaktif. Mau itu Insidious, Conjuring sama setannya nongol terus nyerang gitu. Nah di sini Chavez sebenarnya secara teori itu paham sama hal yang gue sebutin tadi. Build up harus slow biar penonton cemas dulu, terus begitu pay off, the myth-nya nongol, proaktif. But still, yang namanya kopian tidak akan bisa sekuat originalnya. Di sini, aduh, build up-nya itu slow, iya bener, tapi kayak asal slow, kayak draggy banget, berlarut-larut. Daripada bikin gue tuh harap-harap cemas nungguin penampakannya, gue lebih ngerasa anjing buruan sih, ini hantunya nongol lama banget. Tapi gue sempat berada banyak tuh pas filmnya masuk ke third act. Kayak awalnya tuh promising, wah ini mulai menegangkan nih, karena akhirnya Ed sama Lorraine tuh mulai mengusut kasus cermin terkutuk itu tadi ya. Dan awalnya lumayan intens, bikin gue tuh berharap nanti bakal ada last battle yang seru lah. Gila, kok kemudian begitu masuk ke battlenya bukan cuman mengecewakan sih, konyol malah anjing. Gini loh, kalau ngomongin Conjuring itu kan identik sama hantu-hantu yang serem, yang ikonik, Valak, Annabelle, apalagi Crooked Man dan segala macam lah, desainnya kreatif. Di sini di kasus terakhir mereka, di last battle mereka, Ed, Lorraine itu malah harus berantem ngelawan cermin. Bukan hantu yang keluar dari cermin, enggak, literally mereka battle lawan cermin. Mereka ngelawan furnitur dan eksekusinya sama sekali nggak ada jejak-jejak kreativitas sama sekali loh. Kalau kita ngomongin horor di mana karakternya berantem ngelawan furnitur yang terbang, yang gerak sendiri, Kodrat 2 kemarin jauh lebih bagus. Vino ngelawan apa tuh, lemari yang gerak-gerak 360 derajat di kamarnya dengan liar, itu jauh lebih seru daripada di sini ngelihat Ed, Lorraine, terus si Judy, terus si Tony ngelawan cermin yang muter-muter terus terbang set. Nah, ada yang nggak kalah konyol nih. Nanti ada pokoknya scene dimana si Judy itu ditakut-takutin sama Annabelle, dan scene itu ngingetin gue ke jump scare dari game-game horor murahan. Kalau lu sering nonton streamer game yang sering mainin game horor ya, kayak misalkan Windah gitu, lu akan tahu horor yang gue maksud. Di saat ada hantu ukuran gede terus tiba-tiba gitu dengan efek CGI yang nggak bagus ya, itu ya adegan-adegan kayak tadi klimaksnya pada saat ngelawan lemari atau penampakan Annabelle murahan itu lebih cocok kalau nongol di horor-horor B-movie, bukan franchise kelas A ya kayak Conjuring ini. Tapi ya gue mengapresiasi lah, at least dramanya masih punya bobot emosi. Pada saat gue ngelihat Ed sama Lorraine itu saling mencurahkan kasih sayang, gue lumayan tersentuh. Makanya gue gak langsung bilang ini film jelek, enggak. Tapi gue hanya berasumsi bahwa orang-orang yang membuat Last Rites itu lebih tertarik bikin biopik drama daripada bikin horor. Oke, kalau skor untuk The Conjuring Last Rites gue kasih 6 dari
10 lah. Masih watchable, cuman mengecewakan sih. Kalau ini bukan penutup dari franchise Conjuring mungkin gue fine. Tapi karena ini penutup jadi kayak aduh, walaupun tadi ya gue masih ragu kalau ini beneran terakhir, tapi kan so far statusnya adalah penutup. Nah kalau beneran penutupnya ini aduh sayang sih. Buat yang pengen tahu kira-kira film ini ada di ranking berapa dari keseluruhan The Conjuring franchise versi gue, tunggu nanti akan ada videonya sendiri ya, silakan. Tapi kalau lu mau ngebagiin dulu versi lu ranking The Conjuring franchise semuanya, silakan tulisin di kolom komentar. Sama bagiin juga review soal Conjuring Last Rites di scorefilm.com, silakan ramaikan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih join membership Cinecrip, terutama mereka ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you banget Tir Sobat, walaupun tidak ditampilkan di sini juga. Terima kasih. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.